Halo teman-teman Ridista, gue Dimas Setiawan dan hari ini gue mau bahas dua earphone TWS dari Fantech dan ini salah satunya harganya hampir 2 kali lipat dari sebelahnya. Penasaran kan? Yuk kita lihat lebih dekat. Oke, jadi di depan gue ini ada Fantech Mithril TX1 dan Mithril TX1 Pro. Jadi untuk yang TX1 ini udah keluar sekitar setahun ya seingat gue, dan untuk yang TX1 Pro ini termasuk baru keluar sekitar seminggu 2 minggu yang lalu. Dan untuk yang TX1 ini kita jual di harga 220, dan untuk yang TX1 Pro ini kita jual di harga 430.000. Jadi hampir 2 kali lipatnya si TX1. Dan apakah TX1 Pro ini 2 kali lipat lebih bagus? Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Oke, seperti biasa pertama kita mau bahas dusnya dulu. Ya, ini dusnya kosong karena isi-isinya udah gue ambil. Untuk atasnya ini kosong, ada yang TX1 paling ada kayak bergantungannya gitu. Di bawahnya juga kosong, paling yang TX1 ada keterangan untuk serial number unitnya. Untuk yang TX1 Pro, untuk serial number unitnya ada di belakang dus. Untuk di samping kanannya ini ada nama barangnya, di samping kirinya ini ada beberapa key point fitur dari earphone-nya. Untuk di depannya juga selain gambarnya, di bawahnya ini ada beberapa key fitur juga, nanti gue bahas lebih lanjut. Dan di belakangnya ini ada spesifikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, juga nanti gue bahas lebih lanjut lagi. Dan di selain itu ada keterangan untuk dapat apa aja di dalam dus ini. Di bawahnya ada beberapa link, bukan link sih tapi sosmed Fantech. Oh iya, untuk yang TX1 Pro ini tersedia dalam 2 warna ya, ada warna hitam dan warna putih. Cuman ini kita hanya bahas warna hitam. Kalau untuk yang TX1 emang cuman warna hitam. Oke, kita kembali ke samping kiri yang ada beberapa key fitur dari earphone-nya. Ini ada 3 yang sama, yaitu ergonomic fit, voice assistant, dan USB-C charging. Jadi untuk yang pertama ini seharusnya ini nyaman di kuping, dan ini gue udah tes untuk dua-duanya emang nyaman ya. Untuk masukin dan keluarin dari kuping cukup enak. Dia juga nggak terlalu keras di dalam kuping tapi juga nggak terlalu longgar, jadi buat kita beraktivitas tuh nggak gampang copot. Tapi memang untuk yang TX1 Pro menurut gue sedikit lebih nyaman dibanding yang TX1. Dan ini juga sudah support untuk memanggil voice assistant seperti Google Assistant langsung dari earphone-nya. Dan untuk casing charging case-nya itu dia udah menggunakan port USB Type-C, jadi bukan micro USB. Nah, untuk paling bawah ini ada keterangan untuk baterai, dan untuk yang TX1 earphone-nya sendiri bisa tahan sampai 5 jam, sedangkan untuk yang TX1 Pro tahan sampai 8 jam. Ini karena untuk kapasitas baterainya di TX1 ini 40 mAh dan di TX1 Pro 45 mAh. Nah, sedangkan untuk baterai di dalam charging case-nya sendiri justru lebih besar yang di TX1. Jadi TX1 itu baterai yang di dalam charging case-nya 500 mAh, untuk yang di TX1 Pro-nya justru cuma 420 mAh, dan karena itu untuk standby time-nya lebih dikit. Untuk yang di TX1 120 jam, tapi untuk TX1 Pro hanya 110 jam. Nah, ini satu hal yang gue nggak suka sih, di sini nggak ada keterangan untuk si charging case-nya itu bisa ngecas si earphone-nya berapa kali. Jadi yang penting buat gue tuh justru tahu misalkan earphone-nya itu baterainya habis. Nah, itu gue bisa berapa kali ngecas dalam casingnya. Nah, di sini sih emang nggak ada keterangannya, dan jujur gue emang belum sempat nyobain. Dan terakhir untuk di atasnya ini, untuk yang TX1 ada keterangan crystal clear and deep bass.
Jadi itu artinya ya suaranya bagus, tapi justru untuk di yang TX1 Pro-nya keterangannya touch control, dan ini aneh soalnya ini kan hampir 2 kali lipat harganya, tapi justru nggak ada keterangan kalau suaranya itu bagus. Justru di TX1 yang harganya setengahnya itu ada keterangan suaranya bagus. Untuk yang di TX1 Pro-nya ini hanya keterangan touch control. Di TX1 juga ada keterangan touch control tapi di depan dusnya. Nah, sekarang kita bahas di depan dusnya. Di bawahnya ini ada keterangan untuk dua-duanya custom tune driver. Itu artinya speaker yang ada di dalam earphone-nya ini sudah disetel oleh Fantech untuk mendapatkan suara yang terbaik. Nanti gue juga bahas untuk hasil suaranya kayak gimana. Nah, di sini juga ada keterangan kalau untuk dua earphone ini sudah dapat sertifikasi ingress protection. Jadi dia ada sedikit ketahanan air, dan untuk yang TX1 ini dapat sertifikasi IPX4 dan yang TX1 Pro-nya IPX5. Itu berarti tahan dari cipratan air, tapi bukan tahan untuk direndam, karena untuk direndam itu harus dapat sertifikasi IPX7 dan ini hanya IPX4 dan 5. Jadi si TX1 Pro memang sedikit lebih tahan air, tapi bukan untuk direndam, hanya dari cipratan air. Dan untuk yang di TX1 ini ada keterangan touch control yang gue bahas tadi. Untuk yang di TX1 Pro ada dua keterangan yang nggak ada di TX1, yaitu low latency. Ini jadi seharusnya untuk delay suaranya itu lebih rendah dibanding earphone biasa, itu nanti gue bahas juga. Dan ENC clear call quality, dan ini dia menggunakan mikrofon yang sudah berteknologi environment noise cancelling. Jadi seharusnya sih mic-nya lebih bagus untuk ngeblok suara luar. Oke, sekarang gue mau bahas isi konten kotaknya dapat apa aja, dan ini hampir sama ya, selain dapat kartu garansi karena semua produk Fantech bergaransi resmi 1 tahun, kita juga dapat sedikit buku panduan ya. Ini untuk yang TX1-nya hanya segini dalam bahasa Inggris, dan untuk yang TX1 Pro-nya agak lebih besar karena ini dalam 2 bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selain itu dapat ear tips. Nah, ini awal-awal gue kira ini sama ya, tapi ternyata pas gue lihat lebih dekat ini agak sedikit beda. Dari sisi bahan sih sama, tapi untuk bentuknya, lubangnya itu untuk yang TX1 bulat, sedangkan untuk yang TX1 Pro ini agak lebih kelonjong. Dan untuk di TX1 Pro-nya ini di bagian dalam ini kayak ada jaring pelindung gitu, yang TX1 itu polos. Untuk ear tipsnya sendiri totalnya ada 3 ukuran. Yang ada di earphone-nya ini ukuran medium, dan kita dapat 2 ukuran lagi yang lebih kecil dan yang lebih besar. Selain itu kita dapat kabel charging, dan ini bahannya sama kayak kabel biasa, tapi untuk yang TX1 ini justru lebih panjang dibanding yang TX1 Pro. Jadi ini yang TX1 Pro panjangnya sekitar 30 cm, dan untuk yang TX1 justru sekitar 50 cm. Oke, sebelum kita bahas earphone-nya, gue mau bahas untuk spesifikasinya. Untuk spesifikasi lebih lanjutnya kurang lebih seperti ini untuk TX1 dan TX1 Pro. Masing-masing sama-sama menggunakan versi Bluetooth 5.0 yang range-nya itu bisa maksimal sampai 10 meter. Untuk baterainya sendiri tadi gue udah bahas, untuk yang TX1 bisa tahan sampai 5 jam di volume 70% atau lebih rendah, dan untuk yang TX1 Pro bisa tahan hingga sampai 8 jam dengan volume 70% atau lebih rendah. Oke, sekarang kita bahas untuk earphone-nya, mulai dari charging case-nya. Ini sebelah kiri Fantech TX1 dan sebelah kanan TX1 Pro. Ini dari atas seperti ini, dari depan seperti ini, dari bawah, dan dari belakang. Jadi untuk charging portnya di TX1 ada di belakang dan TX1 Pro ada di bawah unit. Untuk lampu indikator baterainya di TX1 ada di samping charging portnya, dan di TX1 Pro ini ada di depannya. Jadi kalau kita buka ada lampu indikator baterainya. Sekarang kita buka, ambil earphone-nya dari casingnya. Ini untuk di TX1 jelas ya, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Tapi untuk di TX1 ini justru sebelah kanannya ini untuk sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini untuk sebelah kanan. Nah, kenapa gitu? Awalnya gue mikirnya ini kok aneh ya, tapi ternyata kata cameraman sih kalau kita coba pakai ya, kita megang gini. Nah, kita ngambil ini
langsung bisa dipakai untuk sebelah kanan. Jadi lebih nyaman, justru sebenarnya lebih nyaman gini ya, meskipun ini kebalik, tapi untuk dipakainya sendiri itu ini sebelah kanan kita lebih natural aja gitu ngambilnya. Ini sebelah kanan, terus kita ganti tangan, ini ngambil sebelah kiri. Jadi meskipun awalnya gue kira itu agak aneh, tapi ternyata emang justru lebih nyaman begini. Ini kita keluarin. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri untuk perbedaan ukuran dan bentuk unitnya seperti ini. Dan ini masing-masing menggunakan sistem touch control. Jadi di bagian sininya ini bisa disentuh untuk beberapa hal, nanti gue bahas. Dan ini menggunakan sistem auto on off ya. Jadi ketika posisi seperti ini dia mati dan ngecas si earphone. Dan ketika kita keluarin baru dia otomatis menyalakan earphone-nya sendiri. Untuk TX1 Pro sedikit lebih beda ya. Jadi kalau ini di dalam casingnya, meskipun posisinya ini terbuka, ini posisinya nyala. Jadi dia hanya mati dan ngecas ketika ditutup. Jadi kalau yang TX1 ini kan kalau kita begini, meskipun terbuka ini dia udah mati dan ngecas. Dan kalau ini kalau kita buka, kalau posisi tutup kayak gini dia mati dan ngecas, tapi kalau kita buka gini aja si earphone-nya udah otomatis nyala sendiri dan dia hanya mati dan ngecas kalau kita tutup. Oke, sekarang gue mau bahas satu fitur yang ada di TX1 Pro yang nggak ada di TX1, yaitu si TX1 Pro ini support untuk terhubung ke aplikasi Fantech Smart Life. Nah, ini gue udah pernah connect ya di HP gue. Jadi ini kalau kita buka dia bakal otomatis connect tuh. Nah, ini tampilan aplikasinya seperti ini. Jadi di sini kalian bisa lihat untuk status baterainya berapa persen, di yang sebelah kiri berapa persen, sebelah kanan berapa persen. Di sini juga kalian bisa ganti mode untuk latency-nya ya. Jadi ada dua mode, ada normal mode sama ada gaming mode. Jadi secara teori sih untuk normal mode itu mungkin dia suaranya lebih jernih tapi delay-nya atau latency-nya lebih tinggi. Dan untuk yang game mode ini delay-nya atau latency-nya lebih rendah tapi kualitas suaranya sedikit lebih kurang bagus atau lebih rendah. Tapi gue udah tes ya, dan untuk di mode normal dan di mode game ini menurut gue itu suaranya sama aja. Jadi dari sisi kualitas maupun dari sisi latency itu sama. Jadi suaranya di normal di gaming mode suaranya tetap jernih, dan di normal mode juga latency-nya itu cukup bagus ya. Jadi menurut gue sih di normal mode aja tuh latency-nya hampir nggak ada latency, malah nggak ada delay untuk suaranya. Tapi ya kalau misalkan kalian mau coba di sini kalian bisa ganti untuk modenya, dan kalau untuk kalian nggak pakai aplikasinya pun kalian juga bisa ganti modenya langsung dari earphone-nya dengan pencet tahan tombol touch-nya ini sekitar 3 detik, nanti ada suara keterangan kita masuk ke gaming mode atau ke normal mode. Di bawah sini juga ada setting tambahan ya. Ini untuk switch ini entah kenapa ini kalian bisa matiin earphone-nya pakai tombol ini. Menurut gue sih ini nggak terlalu berguna ya, tapi yang di bawahnya ini ada EQ. Jadi di sini ada beberapa preset EQ yang kalian bisa pilih, yang bawaannya itu populer, dan sini ada beberapa preset EQ. Dan menurut gue ini gue udah coba ya, justru hampir semua presetnya ini suaranya nggak sebagus kalau yang populer. Jadi menurut gue ini populer justru yang paling bagus. Jadi ya kalau kalian mau coba ya bisa, tapi kalau menurut gue ini populer ini yang paling bagus. Terus juga di sini ada fitur Find Earphone. Ini juga menurut gue sih nggak terlalu berguna ya, karena dia hanya menggunakan lokasi secara besar gini ya. Jadi bukan dalam rumah gitu ya kan. Karena kan kita misalkan taruh ini di ruang yang beda, nah kita lupa taruh di mana. Nah itu kita nggak bisa tahu di ruang yang mana. Kita cuma tahu kurang lebih lokasi earphone-nya itu ada di mana. Misalkan ini kita ada di Mangga Besar ya, jadi ya paling cuman begini aja, bukan level sampai ke dalam rumah gitu. Dan ini juga kita bisa
setel, bukan setel sih ya, kita misalkan ini kita lupa taruh mana gitu ya. Nah ini kita bisa pencet ini, dan ini dia ngeluarin suara gitu ya, jadi kita bisa tahu kedengeran nggak ya. Nih gue deketin ke mikrofon ini ya. Tuh ini menurut gue sih ya konsepnya bagus ya. Jadi kalau kita lupa taruh di mana itu kita bisa dengerin posisinya itu di mana. Tapi ini skornya kecil banget. Jadi menurut gue sih ya gimana ya, nggak terlalu berguna juga sih. Ini kita stop. Dan ya kayaknya dari sisi fitur softwarenya sih cuman itu aja sih ya yang kita bisa lakukan. Untuk suara, gue udah coba dua-duanya pastinya, dan ya sesuai harganya ya. Untuk yang TX1 Pro ini emang suaranya lebih bagus dibanding yang TX1, tapi nggak segitu beda yang gue bayangin ya. Paling yang gue perhatiin itu yang beda itu di bassnya. Jadi di TX1 Pro nya ini bassnya lebih dalam ya. Kalau kalian bass head seperti gue, ini bassnya lebih nendang, lebih dalam dibanding ini. Tapi TX1 ini juga suaranya bukan yang jelek, ini suaranya juga bagus, justru ya hampir sama yang TX1 Pro, cuman TX1 Pro bassnya lebih nendang, lebih dalam. Jadi dari sisi harga sih kan tadi ini hampir 2 kali lipatnya, ini suaranya nggak 2 kali lipat lebih bagus, justru hampir ya 11-12 gitu. Oke, terakhir yang mau gue bahas ini soal touch controlnya ya. Jadi ini agak sedikit beda, utamanya di pengaturan volume. Jadi di TX1 ini kita nggak bisa atur volume langsung dari earphone-nya, harus dari handphone. Nah kalau di TX1 Pro ini kita bisa atur volume dengan tap touch-nya 2 kali. Jadi di sebelah kanan ini kalau kita tap 2 kali, dia untuk ngedein volume, dan kita tap 2 kali di sebelah kiri untuk ngecilin volume. Dan untuk control voice assistant-nya, kalau di TX1 ini kita pencet atau tap 3 kali dimanapun, sebelah kiri sebelah kanan nggak ngaruh. Tapi untuk di TX1 Pro ini kalau kita mau manggil Google Assistant, kita tahan tombol yang di sebelah kiri selama sekitar 2 detik. Nah untuk sebelah kanannya sendiri ini kalau kita tahan sekitar 3 detik, ini untuk ubah mode gaming dan normal tadi yang gue bahas di aplikasi. Oke, jadi gimana menurut kalian dari semua yang gue jelasin tadi, menurut kalian apakah si TX1 Pro ini wajar di harga 430? Kalau menurut gue sih iya, tapi enggak juga. Jadi gini, menurut gue di harga 430 ini wajar sih ya dengan semua fitur dan suara yang diberikan. Tapi masalahnya Fantech juga ngeluarin produk yang harganya setengah dari itu, dan dari sisi fitur dan kualitas suara sih nggak jauh beda. Jadi agak susah untuk ngerekomen si TX1 Pro, padahal ya untuk harga 430 tuh menurut gue wajar-wajar aja. Nah jadi buat kalian yang pingin yang terbaik, yang terbagus, ya untuk harga 430 sih ya oke aja. Tapi kalau kalian yang budgetnya emang agak terbatas tapi pingin suara yang baik, ya TX1 juga pilihan yang baik. Oke, kayaknya gitu aja kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang gue bahas atau kalian punya pertanyaan, bisa taruh di komentar. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like. Kalian juga bisa subscribe ke channel kita untuk biar nggak ketinggalan ke video-video berikutnya. Dan kalau kalian mau beli barang ini, kita juga taruh linknya di deskripsi. Oke, kayaknya itu aja ya guys. See you on the next video. Bye.